mudik, semuanya akan kita larang. Ini buat apa ini? Hah? Membawa orang. Ini kan pelanggarannya. Dalam perhitungannya. Ayo. Ya udah jangan kayak gitu. Ayo keluar. Udah lah. Bayar. Oke kita. Bayar. Pak, pasti enggak, Pak. Netizen dan teman-teman, kita tahu bahwa Bu Santi ini sedang berada di Malaysia. Kita pengen tahu juga nih pengalamannya di sana seperti apa, mungkin yang berhubungan dengan informasi, yang berhubungan dengan penanganan bencana juga di Malaysia seperti apa. Karena kan mau tidak mau statusnya adalah orang asing begitu ya, yang sedang berada di negara Malaysia begitu kan ya. Sedikit cerita pengalaman mungkin Bu Santi di sana. Ya, saya sedang sekolah di USM Malaysia di Pulau Pinang. Pulau Pinang itu cuman sepelemparan batu lah dari Medan ya. Kayak orang tuh dari Bali mau ke Lombok gitu ya. Tapi saya terperangkap di sini, stranded di sini dari bulan Februari sampai sekarang saya tidak bisa pulang. Ya penyebabnya adalah ya kita semua sama-sama tahu bahwa dunia sedang berhadapan dengan ini. Tapi oke, saya ingin cerita apa yang terjadi ketika saya sampai di sini ya. Saya sampai di sini pertengahan Februari dan Malaysia waktu itu sudah mulai ribut karena berhadapan dengan kasus COVID gara-gara sebenarnya sudah terjadi di beberapa daerah, tapi ada beberapa super spreader yang terjadi gara-gara majelis, salah satunya adalah majelis akbar, tablik akbar di Sri Petaling di daerah Selangor waktu itu. Nah, saya melihat kalau di Indonesia kita masih banyak denial ya. Oh itu nggak nyampe di Indonesia. Oh Indonesia itu beda gitu ya. Oh itu kan Wuhan itu kan negara dingin ya. Sementara Indonesia itu negara panas ya, masih kayak gitu-gitu. Pada situasi seperti itu Malaysia itu udah langsung mengambil sikap. Oke, berapapun orang yang terkena, ini udah jadi masalah nasional gitu aja. Sesimpel itu. Jadi kemudian antisipasinya kemudian dilakukan dengan mengambil skala seperti itu. Jadi tidak mengecilkan atau menghaluskan apa yang terjadi, tapi ya udah kemudian mengambil langkah-langkah yang cukup ekstrim. Apalagi Malaysia tuh kemudian dilanda dengan kenaikan COVID yang sangat besar. Kalau untuk ukuran Malaysia besar lah, karena Malaysia itu penduduknya 54 juta, sementara kita 267 juta gitu ya. Jadi Betul. penambahan berapapun buat mereka tuh udah wah gitu ya. Nah tapi anyway, beberapa hari setelah kasus itu terjadi, Malaysia dengan cepat mengambil keputusan untuk memberlakukan, kalau di kita mungkin istilahnya PSBB ya, tapi kalau di sini MCO, Movement Control Order. Nah, lewat Movement Control Order ini ya, kemudian sekolah mulai diliburkan ya, kemudian kantor-kantor mulai diliburkan, disuruh bekerja, mulai diberlakukan WFH. Nah, khusus untuk saya tinggal di Penang, di USM, di dalam kampus. Kampus kami itu ada 40.000 mahasiswa dalam dan luar negeri. Pada saat saya masuk ke kampus, baru 2 hari itu, kampus langsung memberlakukan temporarily lockdown. Karena apa? 2 orang dosen kami terdeteksi kena COVID. Positif COVID. Itu orangnya, ya namanya juga terdeteksi dari awal, jadi ya dia kayak flu aja, tapi positif. Tapi itu sudah cukup membuat kampus kami diisolasi. Jadi kami langsung diisolasi. Saya tuh nggak tahu di luar kampus tuh di depan pagar sana tuh kayak apa, nggak tahu. Karena sejak itu kampus langsung memberlakukan partially lockdown, kampus ditutup, fasilitas-fasilitas perlahan-lahan ditutup. Dalam waktu 2 hari kami diminta bersiap-siap. Lalu termasuk juga yang membuat saya kemudian saya deg-degan, nggak tahu mesti gimana. Tapi di sisi lain saya tenang karena dalam waktu 1 hari gitu ya. Saya lihat tempat saya sudah bersiap-siap. Misalnya saja mereka menyiapkan pos-pos tempat di mana kami bisa mengambil makanan.
Udah sampai kayak begitu. Jadi isolasi itu betul-betul isolasi. Terus orang tua yang mau ngambil anaknya dipersilakan ngambil dalam waktu 1 hari. Setelah itu nggak ada yang boleh keluar masuk lagi Oh, gitu. oke. Ya udah, terus pintu kampus yang ada berapa gitu ya, kita 4 hektar lebih gitu ya, itu ditutup. Jadi hanya ada 2 gerbang yang boleh keluar masuk. Nah, udah seperti itu. Malaysia butuh waktu untuk memberlakukan, untuk bikin orang-orangnya nurut, ya sama sih dengan Indonesia. Ada ajalah yang berdegong ya, degil kalau kata orang sini. Ya. Sekitar ya mungkin 2-3 minggu ya. Tapi nggak tanggung-tanggung. Jadi polisi itu pertama begitu MCO keluar, mereka dibekali dengan tongkat. Indonesia Oke. masih sok persuasif ya, Iya. tongkat. Terus udah 2 mingguan masih ada yang bandel, tweezer, alat kejut listrik. Sampai seperti Oke. itu. Jadi Nah, dianggap kriminal itu ya. ya kriminal. Udah nggak main-main, gebuk-gebuk aja udah. Oke. Alat kejut listrik ya. Iya. Terus udah gitu, khusus kampus gini ya, ketahuan sih ya namanya anak bocah-bocah di kampus. Ada aja yang juga nggak tahan ya, bandel ya. Ketahuan main sepak bola gitu ya, ketahuan. Terus polisi dari luar itu masuk ke dalam kampus, udah polisi masuk ke kampus, ikut ngawasin kita, termasuk drone di atas itu putar-putar. Oke. Ya, itu kejadian dia. Kami Ya, nggak boleh saya jogging, nggak boleh ngapa-ngapain. saya sih menganggap bahwa kayak ya di sana dengan kondisi kayak begitu berarti nggak mungkin lah ada polemik mudik sama pulang kampung kayaknya kalau begitu caranya ya di sana. Ya, sekarang ini kan MCO sudah mulai direlaksasi. Oke. Terus ketika kami bertanya, kami bisa pulang kampung, silahkan, tapi nggak ada international flight. Oh, Mau gimana coba? di Jadi sini ya sudah. kalau di sini kan No dilarang question. mudik, nggak boleh pulang kampung gitu ya. Tapi katanya transportasi umum jalan lagi tuh katanya. Nah, kita kan bingung jadinya. Makanya kalau waktu teman-teman di Indonesia tuh masih lockdown atau enggak, atau PSBB, atau KLB, atau apa, kami di sini tuh udah nggak ada pertanyaan apa-apa lagi. Nah, Temporarily, progressively lockdown. Udah kayak begitu. Namanya juga temporarily progressive lockdown. Jadi ya dalam waktu yang menurut pemerintah ini ya dia bisa longgar, bisa kuat, langsung dikunci istilahnya kayak begitu. artinya apa yang Temporary disampaikan progressive. oleh pemerintah itu kan sampai pesannya ke masyarakat gitu kan ya. Iya. Nah, Dan kalau dalam satu suara ya. itu Nggak beda-beda. itu yang pengen saya tanya. Dari konteks komunikasi, apa bedanya dengan di Indonesia di sana dan mungkin ada cerita-cerita juga dari teman-teman di negara lain dalam konteks komunikasi. Kalau tadi di awal sempat sebelum kita rekam ini kita juga ngobrol-ngobrol soal komunikasi krisis saat bencana begitu ya. Bu Santi, apa bedanya? Ya. Satu adalah narasi tunggal dari pemerintah. Jadi nggak ada yang ngomongnya beda-beda gitu. Jadi kalau katanya PM itu seperti ini, ya ke bawah-bawahnya ya begitu gitu ya. Bukan kemudian nanti menteri ini menerjemahkan ini, menteri itu menerjemahkan itu, yang ekonomi bilang pasar boleh buka, yang Menhub nanti boleh bilang begini, kemudian yang di daerah para gubernur menjerit-jerit gitu ya. Nggak ada gitu. Jadi narasi tunggal nomor 1. Kemudian yang kedua transparansi. Mereka, saya kagumnya begini, ya udah kita memang lagi teruk lah ini, masa teruk, ya udah lu terima aja, sekarang kita mesti gimana, udah gitu aja. Mau dibilang, ya kamu nggak bisa ngontrol, ya udah kejadian, gimana. Yang penting sekarang, jadi acknowledging dulu ya apa yang terjadi, kemudian setelah itu ya, oke, ke depannya kita harus begini. Transparansi itu saya juga kagum. Dalam konteks yang saya alami aja sekarang ya, Kang ya, sehari setelah MCO diberlakukan di kampus, kami diminta untuk mengikuti rapat streaming rektorat dan senat tingkat universitas. Kami diwajibkan mengikuti rapat, dan rapat itu dibuka untuk kami, semua warga. Jadi mereka rapat tengah malam loh, rapatnya itu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Ini orang-orang tua gila-gila banget gitu ya, dari tempat yang terpisah segala macam. Tapi kami seluruh masyarakat USM itu mengikuti, dan kami itu dibebaskan untuk memberi komentar apa aja. Jadi ada yang nanya bagaimana mau pulang, bagaimana makan, saya harusnya maju sidang, uang bekal saya tinggal segini. Wah, dari yang cemen-cemen sampai yang memang masalahnya itu substansial. Yang saya kagum sih seterbuka itu loh mereka melakukan rapat, sehingga setransparan itu, jadi kita bisa tahu
mereka teh melakukan tindakan apa, bahkan kalau mereka ngambil, udah kita gini, lah kita langsung protes, loh tapi kamu nggak mikirin kita yang ada di sini gitu. Nah terus nanti, Oke. tapi bagusnya adalah kan semua jadi diantisipasi dengan cepat ya. Nah transparansi itu yang menurut saya juga sangat penting ya krisis. Jadi cepat, tidak boleh reaktif ya, tapi akomodatif gitu ya. Tapi juga harus cepat, jangan cuma nampung-nampung aja. Terus narasi tunggal, aduh please narasi tunggal itu penting, jangan bikin orang bingung gitu ya. Bahwa keputusan mungkin akan diambil salah, bisa aja terjadi, tapi yang namanya COVID-19 itu kan by nature memang sesuatu yang baru, dan kita semua ya, jangankan kita ya, WHO juga kan sempat mengatakan bahwa nggak usah pakai masker ya, kemudian pakai masker. Jadi ya by nature memang situasi dinamikanya seperti itu. Nah, rakyat disiapkan untuk menghadapi dinamika seperti ini gitu. Jadi jadi mereka nggak berantem di kemarin begini, tapi sekarang begini. Ya memang keadaannya kayak begitu. Jadi ya situasinya kayak gitu. Kalau di kita kan tenang, nggak ada gini, tapi tahu-tahu belakangnya itu yang terjadi kayak gini gitu ya. Hal-hal seperti itu sih yang saya lihat gitu ya. Kalau kaitannya dengan ya kita juga berhadapan dengan masalah, misalnya ada penimbunan masker ya. Terus masih ada penimbunan alat kesehatan dan lain-lain. Yang saya dapat cerita dari teman-teman yang belajar hukum ekonomi bisnis, begitu terjadi masalah ini, penimbunan ini, ya untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan, kemudian dikeluarkan undang-undang baru yang membuat setiap penimbunan itu akan dikenai hukuman yang berat. Kalau di Indonesia, undang-undang perdagangan itu hanya mengatur sembako aja. Makanya yang menimbun masker cuma ditangkap untuk ya diperingatkan aja gitu ya. Udah gitu kan dilepas lagi, karena nggak ada undang-undangnya. Kalau di Malaysia ini, begitu ini kejadian, dikeluarkan artikel yang memasukkan masker sebagai bagian dari essential for life. Sehingga dengan demikian, yang seperti itu langsung kena hukuman sama beratnya kalau nimbun sembako. Nah kayak gitu-gitu, cepet banget gitu loh Kang. 3 poin yang saya dapatkan ya, narasi tunggal ya, transparansi, dan cepat juga akomodatif. Ini yang penting ya, hal yang harus bisa negara lakukan buat masyarakat gitu ya Bu Santi ya.